وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا صدق الله العزيز. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan lana ya rabbal alamin. Mugi Gusti bersama sihat rahmat sadaya sareng mugi ieu Quran pidanten iman sareng cacaan pituduh sareng rahmat pikeun abdi sadaya. Mugi Gusti masihan dina nu kahilapan sareng terang sadaya kabodohan. Mugi Gusti masihan ka abdi sadaya sutiasa ngaoskana Al-Qur'an dina tengah wengi sareng enjing-enjing sareng pasosonten. Mugi dijantenkeun hujjah Jadi kalau misalkan di sini tempatnya sesuainya apa? Untuk mengajak kepada kebaikan, tidak untuk bergibah, gitu kan? Tidak untuk ngobrol, misalnya gitu. Nah, ada hadisnya tadi ya. Jadi di antara tanda keimanan beredar kabar menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi, sehingga seluruh orang di Madinah itu percaya akan fitnah itu sampai Allah menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Bisa Ibu baca mungkin nanti ya, bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu sangat mencintai Rasulullah, salihahnya luar biasa, tapi masih mendapat fitnah ya. Dan kita bisa perhatikan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu. Yang lainnya baiknya itu tambah tidak melukai. Kita harus milih kata, milih nada juga. Jadi kebenaran yang kita sampaikan, manfaat yang kita berikan itu tidak ada atau tidak pakai melukai orang lain. Kalau saya sih lebih senangnya disingkat Bu, BMT. Ada yang tahu BMT? Apa itu lawan ambil? Bukan. B-nya itu benar, M-nya itu manfaat, T-nya itu tidak melukai. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu benar, ada manfaatnya, tidak juga melukai perasaan orang, melukai orang lain gitu ya. Nah itu salah satu caranya untuk menjaga lisan kita. Cara yang lainnya memperbanyak zikir dan beristighfar. Dengan menyibukkan diri kita dengan istighfar dan zikir kepada Allah, itu akan menjaga lisan dari ucapan yang buruk. Dengan perbanyak mengingat Allah, lisan kita akan terhindar dari perkataan yang sia-sia dan menyesatkan, dan juga terpelihara dari perilaku yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama. Jadi dengan memperbanyak zikir dan istighfar juga seorang dapat mengisi lisannya dengan hal yang bermanfaat. Kalau ibu-ibu pada sering ke masjid ya, insyaallah sering membaca Quran, sholatnya juga insyaallah rajin tahajudnya gitu ya, lalu zikir. Nah itu alhamdulillah akan menghindarkan kita dari bahaya lisan. Yang lainnya, cara yang lainnya itu menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahmi juga bisa menghindari fitnah serta ghibah. Jadi berkumpul di saat ini saling mengingatkan bentuk lain dari menjaga Islam. Jadi Islam sangat menganjurkan menjaga persaudaraan dan menghindari dari perkataan yang dapat merusak merusak hubungan baik gitu ya. Ada hadisnya juga di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la taqra'u wa la tadabaru wa la tadawaru wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan juga saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jangan saling mendengki. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadi perkataan yang buruk seringkali menjadi pemicu rusaknya hubungan antara saudara dan kawan. Ya, jadi menjaga persaudaraan baik itu dalam keluarga maupun masyarakat adalah solusi efektif untuk menghindari bahaya lisan. Ada lagi ibu caranya Bu, meningkatkan ilmu dan kesadaran tentang bahaya lisan. Seperti hari ini mungkin ya kita tadi sudah mendengar diuraikan dalam Al-Quran itu bahayanya apa saja lisan itu tidak kalau tidak dijaga ya. Nah untuk menambah ilmu tentang bahaya lisan akan membantu kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Semakin seseorang memahami dampak negatif dari ucapan yang tidak terjaga, akan semakin besar kesadarannya untuk mengontrol lisan. Jadi ulama juga sering memberikan nasihat tentang pentingnya memahami dampak dari lisan kita itu. Jadi ada yang bukan pada Amos tadi. Ibu-ibu, alhamdulillah sekali deh pribados ngaturkeun nuhun ya puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala terkendak wirehna Allah masih menakdirkan orang biasa kembali di dieu. Ayeuna teh di akhir tahun 2024. Panjenengan mah tekan satahun ke tahun 2025 ya Bu ya. Mudah-mudahan kepada orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ibu-ibu kenging ilmu, eta ilmu biasa dimanfaatkeun. Biasa sedikit-sedikit berubah kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin harus kita tinggalkan.
dan keberhasilan ke pangaosan teh upami saat foto di pangaosan teh ada sesuatu gitu ya yang bisa kita ambil terus itu bisa dilaksanakan kita namanya biasa berhasil ya mudah-mudahan upami kamari ibu-ibu jagalah hati kamari mas ya Iya. Minggu yang lalu di Rosidah mah jagalah hati ya lagunya Ratu Agim gitu ya. Nah ayo nama jaga lisanah gaduh pribadasnya. Tapi sebetulnya ada satu sahaja. Jadi data bertulang saja ada ya. Ya emang Zaman dulu. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah anu tiap gerakna kadang jadi contoh kaum urang sadaya gitu ya amin ya amin. Maka dinuhikeun judulna menjaga lisan. Pibados untuk melengkapi namanya tos kalintang seueurna untuk melengkapi supados urang makin yakin. Pibados ngabagi kahiji pentingnya menjaga lisan. Digolong di kolom-kolom. Nomor 2 apa saja bahaya karena lisan. Tadi aku didugikan ke Ibu Herdi. Ini supaya jelas kelompoknya. Anu katiluna apa solusi jalan keluarnya agar terhindar dari dosa akibat lisan. Kemudian keempat, menjaga lisan sebagai bentuk takwa, di mana bentuk takwanya gitu ya. Yang kelima, akibat hasil itu ya. Jadi akibat positif itu sebetulnya keuntungan dari kita menjaga lisan. Ayeuna penting dan berikan kalimatnya. Ayeuna pentingnya menjaga lisan. Kenapa Ibu? Kenapa? Menjaga lisan merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Ya, perkataan yang baik dapat membentuk pribadi seseorang dan berperilaku, ya, dan berpengaruh pada perilaku dan tindakannya ibu-ibu sobi wenya upami jalmi anu tutur katana lembut, gono jana ngerti kan? Go Ica ngerti kan? Nggak ngerti? Oh ya udah sabarlah. Ada yang tidak ngerti langsung ya. Jadi sekali lagi, menjaga lisan merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Ya, Bu? Sobi ibu resep atau paman ngepinjalnya aru kasarnya dosa. Jadi ibarat teko yang berisi air. Ya. Kalau dia akhlaknya bagus, akan keluar airnya bagus. Ucapannya juga akan bagus. Mau sayangnya orang di Sunda mah kita kurang-kurang mempertahankan bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda itu kan ada untuk bahasanya, untuk orang lain apa, yang halusnya apa, untuk diri sendiri apa. Maka ada ya Bu ya, kata untuk diri sendiri kan ada, ya. Kayak bahasa Tuhan. Muka sana dahar, nah boh, apa gitu ya. Subhanallah ya. Jadi ada untuk bahasanya beda. Sumping, kami kalau pribadi dongkap, gitu kan? Jadi memang ibu, subhanallah. Jadi sebetulnya kalau orang yang mempergunakan bahasa itu bisa kelihatan di mana tingkat dia kehormatannya. Anu paling atas yang tetap menjadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu subhanallah ya. Masih mereka orang-orang hijrah itu mempergunakan bahasa Jawa yang bahasa Jawa tinggi apa ya yang paling bagus ya. Kita melalui pribadi oge terus terpatos biasa mempergunakan bahasa Sunda takut salah ya. Anak ya apalagi kalau kebetulan bapaknya yang satu orang Jawa, yang satu orang Batak ya, jadi nggak mungkin pakai bahasa Sunda ya. Jadi nggak usah takutnya kasar ya udah. Karena ibu-ibu kalau orang mengatakan bahasa Sunda kasar, hati kita yang mendengarnya tidak enak ya Bu. Tapi kalau dahar itu orang Jawa mah halus, tapi orang Sunda mah kasar. Upami orang mak yang dahar gitu ya, kan rasanya tuh beda gitu, tidak enak. Tapi kalau bahasa Indonesia kan sama makan,
mau untuk rakyat kecil, untuk pejabat juga sama makan. Jadi itu Bu, lisan itu luar biasa akan menentukan kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau orang yang baik tingkatan akhlaknya, gak mungkin dia akan berkata dengan kata-kata yang kasar. Katanya akan halus ya. Jadi sekali lagi, perkataan yang baik dapat membentuk pribadi seseorang. Baik, terus terang ya, pun anak kan dinas di Kalmari, kampus di Medan. Aduh Marian, senang ingin segera pindah. Habis kan Medan itu, walaupun bagi mereka itu bukan kasar, tapi wataknya mereka seperti itu. Tapi kalau didengarnya oleh orang Sunda, maka asal nyentak gitu ya. Maka akhirnya saya ngalik di Bandung gitu ya. Dan subhanallah, ya pribadi seseorang bisa ditentukan oleh lisan, karena itu lisan sangat perlu. Sampai hadis riwayat Bukhari, salamatul insan. Kalau teraliman senang berobat tinggi sembuh, gitu ya. Kenapa? Karena dokternya itu bagus. Jadi seorang dokter itu tidak hanya ini obatnya ini, karena banyak obat orang yang sakit itu dengan profil dokternya seperti apa menghadapi pasien itu jadi sembuh. Sebaliknya kalau dosen asal gitu kan gaya daripada terletak gitu ya. Subhanallah ibu-ibu, dan mahal akhirnya komentarnya saya dokter regional itu sekarang sudah peratus sekali bayarnya. Nah tapi nggak resep buat enak. Jadi seorang dokter itu harus belajar akhlak, attitude gitu ya, supaya akhirnya pasien teh nyaman, dia mau menyampaikan masalahnya. Karena ternyata tidak semua sakit itu disebabkan karena sakit fisik. Banyak juga sakit itu diakibat karena sakit batin. Dan itu harus dokternya juga mengetahui batinnya seperti apa, sehingga dia menjadi nyaman gitu ya. Kami ibu dan kawan putra dokter beritahu bahwa obat itu tidak selamanya harus dengan resep, tapi dengan kata-kata juga bisa sembuh sebenarnya. Ini pertama merasa agama menjadi dokter. Saya saja pada sinetnya kuliah di dua tempat. Kamu ngajak aku kuliah ke kabogoh banget. Jadi subhanallah ya Bu ya. Jadi si anak itu jadi tidak stres menghadapi sakitnya karena dia jadi mudah-mudahan ibu kita juga seperti itu bisa berusaha bahwa lisan kita ini bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Jadi hanya menambah saja karena mau dengan ibu dia sudah cukup banyak. Kesimpulannya seperti yang sudah dikatakan di awal, menjaga lisan merupakan bagian dari akhlak yang mulia ya. Perkataan yang baik dapat membentuk pribadi seseorang dan berpengaruh pada tingkah laku. Yang kedua, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dan ketiga, lisan ibarat pisau. Apabila salah menggunakannya, maka ia dapat melukai hati banyak orang. Dan keempat, orang yang bisa mengendalikan lisannya, maka hidupnya akan tenang, tidak punya musuh ya, karena dia tidak pernah kata-kata yang tidak baik ya. Dan pasti akan dihormati ya. Sebaik itu kalau orangnya halus gitu kan kita juga mandang-mandang ya. Kemudian hati-hati saat memarahi anak, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita mampu menjaga lisan kita, takut karena harus ditutup nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eta kalau menjaga lisan mahal ibu-ibu beribadah sebagai nabihan. Ayeuna teh sasi akhir badai mainan tahun enggal. Badai ayeuna resep perkara eta mun mendek. Aya anu nyepeng catatan kamari anu nyentuh patarosan teh ya Bu ya. Masa sih kamari? Siapa menyerah? Ada di Tak sadar langsung minta maaf. Soal dimaafkan atau tidak itu bukan urusan kita, tapi harus diteruskan dan kita berbuat baik. Belah ada pedagog di Hampura Hose, ibu punya makanan kirim gitu ya. Jadi subhanallah insya Allah akhirnya ada kasih sayang, akhirnya insya Allah
ibu akan merasakan kita beli bayi nanti luar biasa setelah dia tahu. Ada lagi? Mana? Apa ibu? Kita bisa melatih diri Carios. Kata-katanya sama, tapi upami di Carios dengan nada yang lain beda gitu. Ibu mau lihat di mana? Oh, di mana? Bedanya apa ya? Beda gitu ya. Jadi orang yang anaknya bagus kan pasti kata-katanya bagus. Ibu di mana? Ibu ibadah ke mana? Si ibu nanti gerham. Jadi yang itu kalau mereka hadir. Tempat di rumah sakit ibu, sama surah tempat di rumah sakit. Kan upami orang kalau rasulnya buatkan dulu. Ibu kumaha adalah mah di dia oke. Bukan ya. Kenapa sih? Kalau teh ngata naon eta teh gitu ya. Kudu puguh atuh teh teh. Kan kada jelas. Jadi ibu ayo menjelang tahun 2025 ini evaluasi sholat kita sudah seperti apa, ya? Tos itu baca anak-anak tos apa terlebih itu. Kalau enggak jangan sampai ibu tidak apa. Harus itu apa. Kalau apa? Kalau kita ingin mendapat nikmatnya dari sholat, jangan sampai jadi wailul musholin, ya, neraka wail untuk sholat, ya. Yang hanya ingat lagi sebentar dalam sholatnya aja tidak ada artinya. Sholat inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bukan harta kekayaan, bukan mobil, bukan dicanak, Bu. Begitu meninggal teh, yo HP anu bagus disimpan di dalam kuburan supaya biasa ayo oke miss call gitu ya. Biasa Bu. Beda alamnya, beda alamnya ya Bu. Subhanallah. Jadi HP-nya itu masukkan ke pengajian, masukkan ke masjid, masukkan ke jalan, ke sekolahan. Itu nanti ya akan terus menolong kita di akhirat. Kita karena banyak orang yang sakit itu dengan profil dokternya seperti apa menghadapi pasien itu jadi sembuh. Sebaliknya kalau dosen mereka asal-asal gitu namanya kayaknya kita dokter eta gitu ya. Subhanallah ibu-ibu dan mahal akhirnya. Covid Carios kalau dokter Rejuana itu sekarang beda peratus kok sekali bayarnya. Ya tapi nggak resep kok enak. Jadi seorang dokter itu harus belajar akhlak, attitude gitu ya, supaya akhirnya pasien teh nyaman. Ya Rabbana alhamdulillah syukur kama yaqbali bi jalali wa ikramati bi awali subhani. Allahumma inna nas'aluka bi annaka alhamdulillahi wa anta nahana ya bani as-samawati wal ardi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur padamu ya Rabb. Kau masih berikan bersedia kepada kami sampai saat ini. Saat ini kami berada di ujung tahun 2024. Kami sadar ya Rabb, begitu banyak waktu yang telah kami buang sia-sia selama ini. Malah tidak mustahil mungkin banyak waktu yang kami perbuat untuk berbuat dosa. Oleh karena itu kami mohon padamu ya Rabb, bimbinglah kami agar kami mampu memperbaiki diri. Ampuni segala dosa dan kehilangan kami. Sampai saat ini usaha ibadah kami ya Allah masih jauh dari sempurna seperti Engkau harapkan. Kami sadar ya Allah ibadah kami masih asal-asalan. Oleh karena itu ya Allah bimbinglah kami agar kami merasakan kenikmatannya dalam ibadah. Kami merasakan nikmat ketika sholat, kami merasa nikmat ketika puasa, kami merasa nikmat ketika kami berinfak dan sedekah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan kebadan kami agar dengan kesehatan ini kami bisa beribadah lebih baik. Pada saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, semoga sakitnya akan menjadi penggugur dosa. Kuatkanlah mereka ya Allah, berikan kesabaran, dan ya Allah semoga Engkau sembuhkan kembali, karena Engkau lah yang maha sembuh. Amin. Semoga segala usahanya adalah usaha yang Engkau ridhoi menjadi jalan kesembuhan. Ya Syafi anta syafi la sifa anta sifauka sifa anta yughadiru sahuma.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sekarang ini baru mendapat pemimpin-pemimpin yang baru, baik di bawah sampai ke atas. Kami mohon pada beliau, bimbinglah mereka agar mereka menjalankan amanahmu dan sebaik-baiknya. Bimbinglah mereka agar mereka juga bertemu ditemani orang-orang yang akan membawa kami dalam jalan hidup. Negara yang kau berikan negara Indonesia yang makmur ini, ya Allah. Semoga menjadi negara yang padatun kalimatun warahmatullahi wabarakatuh, anak masyarakat yang dekat kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami dan anak cucu kami serta keturunan kami agar mereka menjadi orang-orang yang soleh solehah, yang kuat imannya, situasi yang tidak berhenti. Ya Allah ya Rahman lagi kepada saya selaku pembacara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dalam tutur kata saya. Dan sebelum ditutup, ibu-ibu mau diadakan dulu foto bersama, tapi ibu-ibunya pada sudah masa sah, kita fotoin aja jangan. yang mau bikin aja di depan. Kita tutup dengan kafaratullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala Ya Habibi Silni Fal'ahdu Tala Allahu Rabbi Allahu Rabbi Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala Ya Habibi Silni Fal'ahdu Tala Allahu Rabbi Allahu Rabbi Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala قد